Pengajian Jumat. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Ini Ibu akan mengecek kehadiran ya, presensi untuk hari ini. Dinda Kameswari, Hadir. Cahyana Dharma Putra, Sandi Triangga Putra yang sudah hadir, terima kasih. Dan tetap jaga kesehatan supaya kegiatan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Kita mulai tepuk kelima ya. Siap-siap kita tepuk kelima terlebih dahulu supaya mengawali pembelajaran dengan semangat. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Coba siapa yang bisa dan masih ingat tentang apa itu kalor? Ayo siapa yang tahu kalor itu apa? Bu. Ya, Bu ini. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Baik, terima kasih. Jadi kalor merupakan perpindahan energi panas suatu benda dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang isi tadi berarti apakah kalor itu bisa berpindah? Bisa. Mengapa kalor itu bisa berpindah? Panas. Energi panas suatu benda dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, itu kenapa kalor itu dapat berpindah. Nah, itu sebagai apresiasi atau pengetahuan awal yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan. Di sini Ibu membawa dua buah balon. Yang pertama balon biasa. Yang kedua balon Berisi air. berisi air. Kira-kira apa yang terjadi seandainya kedua balon ini didekatkan dengan api? Kira-kira kalau balon yang pertama Ibu dekatkan dengan api, kira-kira apa yang terjadi? Meledak. Kemudian yang kedua, balon yang isi air. Ayo, coba, benar enggak? Balon yang biasa tanpa air kalau didekatkan dengan api itu balonnya meletus atau meledak. Ayo coba, Yoga, coba didekatkan. Kalau yang kedua, nah ini balonnya yang berisi air, Ibu dekatkan dengan api. Bagaimana apa yang terjadi? Tidak meledak. Kenapa balon yang berisi air itu tidak meledak didekatkan dengan api? Karena panas api berpindah dengan air. Karena panas api berpindah dengan air yang ada di dalam balon. karena panas api atau lilin itu berpindah Ke dalam balon yang berisi air. ke dalam atau panas daripada lilin berpindah ke air. Air bersuhu tinggi ke suhu rendah. Suhu dari api ini tinggi, kemudian suhu airnya rendah, sehingga terjadi perpindahan. Yang ada pun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perpindahan kalor secara kondisi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan
Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi perpindahan kalor melalui presentasi dengan tujuan pembelajaran. Adapun penilaian yang akan Ibu ambil dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua di sini ada nilai pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Silakan anak-anak ambil HP-nya. Silakan sekarang dibuka untuk soal prosesnya masing-masing. Semampunya nanti ada ya. Kita lihat hasilnya. Nilai tertinggi di sini diraih oleh Muniati. Nilainya benar semua. Tangan dulu. Sekarang silakan anak-anak perhatikan. Ibu di sini menampilkan 3 buah gambar. Dari ketiga gambar tersebut silakan anak amati dan cermati, kemudian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya silakan cari kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk didiskusikan. Ya, silakan masing-masing kelompok mendiskusikan terkait permasalahan yang Ibu berikan. Nah, silakan coba Ibu diskusikan. Yang pertama ada pertanyaan dulu. Silakan dilengkapi dulu identitasnya, nama kelompok, kemudian anggotanya dan dosen yang dituliskan. Selanjutnya, setelah itu silakan amati gambar yang tertera di layar sama juga yang ada di dalam LKPD. Sekarang silakan masing-masing kelompok mendiskusikan. Di sana ada petunjuk, sebelum mengerjakan silakan dibaca terlebih dahulu. Jika ada yang kurang jelas silakan bertanya. Dari gambar yang pertama kira-kira permasalahan apa yang terjadi. Kemudian setelah mendapat masalah, tuangkan apa kira-kira hipotesanya. Silakan masing-masing kelompok akan menyajikan hasil persen. Kelompok siapa yang mau menyajikan paling pertama? Venus ya. Perkenalkan, nama saya Nina Manila tadi dan kami tadi bisa dipanggil Bunda, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Agus Sarukan, bisa dipanggil Sasra. Perkenalkan, nama saya Pandegara yang Saula, bisa dipanggil Bayu. Sedikit ya, kita Sastra bisa baginya dirapikan. Baginya bisa dimasukkan dulu. Orang enggak bajunya dua. Ayo silakan. Berdasarkan gambar 1, 2, dan 3 yang kalian dapatkan dengan itu mengapa mereka di sekitar ini bahwa mengapa air yang hati bisa panas seperti yang
1. Jangan terlalu dekat dengan api. Gambar 2. Gambar 2. Agar air bisa mendidih. Gambar 3. Kain atau sarung tangan merupakan isolator. Kesimpulannya akan dibacakan. Gambar 1. Pancaran api unggun merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Gambar 2. Memanaskan air merupakan perpindahan kalor secara konveksi. Gambar 3. Mengangkat panci dengan sarung merupakan perpindahan kalor secara konduktor. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Jelaskan perpindahan kalor. Pertanyaan saya, jelaskan perpindahan kalor dari gambar yang kedua. Gambar kedua, terjadi ketika kalor berpindah dengan cara menggerakkan partikelnya yang telah dipanaskan. Pertanyaan saya, mengapa kita harus menggunakan sarung tangan saat mengangkat panci panas? Agar tangan tidak panas. Sekian presentasi dari kami. Kami dipersilakan Om. Om Santi 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 Om. Makan jadi. Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Jupiter akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya dari Pranjana Dharma. Nama saya Gusti Putra Putra Sapunika. Perkenalkan, nama saya Sina Dewisna. Perkenalkan, Usmani Sanjaya. Perkenalkan, saya Mawai Karyasasi. Berdasarkan gambar 1 dan 2 dan 3 dituliskan rumusan serat pertanyaan yang kalian dapatkan. Nomor 1 akan dibacakan oleh Nomor 1, kapal tiba kalau kita menyelamatkan api terlalu besar. Nomor 2, mengapa bisa berdiri saat direbus. Nomor 3, mengapa kita mengambil panci panas menggunakan sarung tangan. Untuk hipotesis dibacakan oleh Kak. Gambar 1 mudah terbakar. Nomor 2 karena adanya api yang besar. Gambar 3 bisa menghindari panasnya api dan panci. Untuk solusinya akan dibacakan. Gambar 1, sedangkan basah atau air. Gambar 2, bisa menembus air dengan cepat. Gambar 3, menggunakan sarung tangan yang utuh. Gambar 4, ada tangan panas. Tuliskan kesimpulan dari Nomor 1, jangan menunjukkan api terlalu besar akan tidak terjadi kebakaran. Nomor 2, jangan mendesain dengan api besar agar air terus menimbul tidak begitu. Kalau kita tidak menggunakan sarung tangan, maka tangan kita akan menjadi baik. Apakah ada yang bertanya? Baik, pertanyaan saya adalah jelaskan mengenai konduktor dan isolator pada gambar ketiga. Oke,
Dari gambar ketiga itu yang tergolong konduktor adalah Panci. yang tergolong isolator adalah Sarung tangan. Sekarang kita jelaskan apa itu konduktor, apa itu isolator. Konduktor adalah Jenis benda Jenis yang benda. mampu dan mudah mengantarkan hal. yang mudah mengantarkan panas. Contohnya, ya, kalian memanaskan air, ya, apa? Aluminium, besi itu mudah mengantarkan panas. Sedangkan kain, sarung tangan, kayu itu merupakan isolator, yaitu penghantar panas yang buruk atau jelek. Ada lagi? Bagaimana solusi dari gambar nomor 1? Solusi gambar nomor 1. Solusi yang gambar pertama adalah sediakan nafas atau air. Sebagai komponis tulisan, mungkin saat membaca presentasi saja bisa lebih kelihatan sedikit dan juga membaca teksnya bisa lebih hati. Itu aja ya. Ada saran dari kelompok 1 pada saat membacakan hasil presentasi, mohon diperjelas suaranya lebih keras supaya temannya lebih menangkap apa yang disampaikan. Ya, ya. Yang lain ada lagi? Apa yang dimaksud radiasi pada gambar pertama? Ayo silakan lihat apa artinya radiasi pada gambar pertama. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Nah, yang depan, ya. Sekian dari presentasi kami, saya setuju dengan saran Mas Adi. Sebelum itu, salah satu bisa menyimpulkan dari pemaparan beberapa temannya, mungkin berikan beberapa kesimpulan dari hasil diskusi, ya, dari presentasi. Kesimpulan dari hasil presentasi kita hari ini, menurut saya kita pada hari ini sudah bisa mempelajari lebih dalam mengenai tentang perpindahan kalor. Saya harap kedepannya sudah juga bisa mengingat lebih banyak tentang materi perpindahan kalor. Dan semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan untuk jadi kesimpulan dari saya. Mohon jika ada kesalahan. Ya. Sekarang silakan dikerjakan prosesnya. Sudah hasilnya sudah sekian persen yang sudah mendapatkan hasil baik ya. Ya, aplaus itu untuk yang nilainya bagus. Referensi pada lembar kertas. Bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Tuliskan. Apakah senang, bahagia, atau bagaimana? Silakan tuliskan. Kemudian, hal apa saja yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa yang kalian peroleh dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Dan yang keempat, tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran hari ini?
Untuk selanjutnya, sebelum Ibu tutup dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doanya Ibu pimpin. Semuanya silakan berdiri. Berdoa. Dimulai. Doa selesai. Untuk akhir kata, karena tadi kita sudah mengawali dengan mengajari, untuk silakan ketua kelas diakhiri pembelajaran dengan mengaturkan Rama Santi. Om Santi 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 Om.